Juri yang terhormat, tim Pro tidak membuktikan bagaimana realisasi pembangunan 52 smelter pada tahun 2022 nanti dapat terlaksanakan. Kedua, bagaimana hubungan antara pembangunan 52 smelter pada tahun 2022 nanti dapat mengatasi permasalahan hilirisasi mineral yang ada di Indonesia. Ada dua argumentasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, mengapa status quo enough, dan yang kedua ada pembuatan smelter tidak mudah. Pertama, yakni mengapa status quo enough atau yang disebut dengan kondisi sekarang masih bisa melakukan merevolusi permasalahan hilirisasi mineral yang ada di Indonesia tanpa menggunakan pembangunan 52 smelter pada tahun 2022 nanti. Salah satu langkah untuk meningkatkan investasi di sektor minerba akan dilakukan melalui hilirisasi komoditas mineral dan batubara. Sehingga kedepannya semakin banyak perusahaan yang akan melakukan hilirisasi, maka semakin banyak pula produk pertambangan dinikmati oleh masyarakat luas. Pemerintah telah memberikan insentif sebesar-besarnya bagi perusahaan yang melakukan hilirisasi minerba, baik insentif fiskal maupun non-fiskal. Dengan pemberian insentif tersebut, pemerintah berharap akan semakin banyak investor yang bakal membantu infrastruktur hilirisasi pertambangan yang ada di Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, rencana investasi di sektor minerba sebelum terjadinya pandemi COVID-19 mencapai sebesar 7,75 miliar US dollar pada tahun 2020. Adapun realisasi investasi sektor minerba pada tahun 2019 mencapai 6,50 miliar US dollar dari rencana 6,17 miliar US dollar. Artinya ada peningkatan dari investor sektor minerba dari setiap tahunnya, Dewan Juri yang terhormat. Lebih dari itu, investasi pada 2019 itu turun dibandingkan 2018 yang mencapai 7,48 miliar US dollar. Artinya, Dewan Juri yang terhormat, upaya pelaksanaan untuk mengatasi permasalahan hilirisasi mineral di Indonesia telah dilakukan oleh pemerintah untuk sekarang dan untuk tidak menunggu pembangunan 52 smelter pada tahun 2022 nanti yang masih menunggu waktu. Yang kedua, yakni karena pembuatan smelter itu tidak mudah. Yang akan saya jelaskan bahwasannya Indonesia memiliki dua smelter tembaga yang salah satunya dioperasikan oleh PT Smelting, perusahaan patungan antara PT Freeport Indonesia dan Mitsubishi yang telah dibangun sejak 1956 di Gresik, Jawa Timur. Perusahaan ini memiliki kapasitas pasokan konsentrat tembaga sebesar 1 juta ton tembaga per tahun dan menghasilkan 300.000 ton katadoda tembaga per tahun. Kini Freeport tengah membangun smelter tembaga kedua yang juga berlokasi di Gresik, tepatnya di kawasan industri Java Integrated Industrial and Petroleum Estate dengan kapasitas olahan sebesar 2 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Adapun nilai investasi yang dibutuhkan diperkirakan mencapai 3 miliar dolar US dolar Amerika. Namun Direktur Utama Freeport Indonesia, Tony Wenas, mengakui pembangunan smelter pun konsiderasi yang akan dipertimbangkan dalam melaksanakan atau pembuatan smelter di Indonesia itu sendiri. Yang pertama adalah penganggaran. Apabila nantinya pembangunan smelter terselesaikan, maka pemerintah harus memberikan subsidi sebesar 300 juta dolar Amerika Serikat setiap tahunnya selama 20 tahun ke depannya. Artinya pemerintah harus benar-benar bisa memberikan subsidi tersebut. Yang kedua yakni adanya evaluasi. Jika terjadi supply powernya, apakah sudah ada perjanjian dari Power Purchasing Agreement dengan PLN itu sendiri dan bagaimana agreementnya sudah sampai sejauh mana. Dan yang terakhir adalah tingkat permasalahan perizinan. Masih terdapat beberapa masalah terkait pembebasan lahan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, kami percaya sebagai tim kontra bahwasanya pemerintah belum siap untuk membangun smelter sebanyak 52 pada tahun 2022 untuk mengatasi permasalahan hilirisasi di Indonesia. Sekian.